Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan kali ini kita mau bahas satu topik yang sangat menarik yang kemarin sempat dibahas sama teman-teman NFC di dalam grup Telegram. Karena saya masih sedih banget ngelihat beberapa teman-teman yang japri saya, japri Mas Marwan gitu ya. Kemarin kan kita ngomongin nih, halo teman-teman, ada di dalam grup ini yang masih suka MC nggak sih kan gitu ya? Masih suka trading overload nggak sih gitu? Nah itu langsung banyak teman-teman. Ada belasan teman-teman yang langsung chat japri ke Mas Marwan, ke saya juga, dan ya rata-rata ngakunya MC. Nanti ya teman-teman mungkin ada yang ngerasa kali ya di antara teman-teman yang nonton video ini. Nah ada beberapa yang menarik sekali perhatian saya. Ada satu benang merah bahwa ketika saya tanya kenapa kok akunnya dibayarin MC, alasannya menurut bapak atau menurut ibu kenapa kok bisa MC, kenapa mas kok sampai MC akunnya, menurut mas apa penyebabnya? Nah semuanya itu rata-rata cuma masalah di satu hal teman-teman, tidak mau mengakui kalau dia salah. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika kita trading kita hanya bisa menganalisa arah yang terbaik menurut probabilitas yang terbaik hasil dari yang kita tahu selama ini kan gitu ya. Kita sudah punya edukasi, kita sudah punya ilmu, cara menganalisa sehingga kita mengetahui area-area mana yang menarik untuk di-buy sama di-sell. Nah, tapi ketika area itu tidak bekerja dengan baik, kita seharusnya tahu harus keluar di mana. Dalam hal ini kita selalu menggunakan yang namanya stop loss. Kebanyakan dari teman-teman semua itu tidak mau mengakui kesalahannya, dalam tanda kutip nggak mau pakai SL. Ya alasannya macam-macam, ada yang bilang brokernya Hunter SL lah, ada yang bilang SL-nya cuman kesentuh sedikit terus harganya balik sesuai analisa lah. Itu mungkin kadang-kadang terjadi teman-teman, tapi pertanyaannya seberapa sering itu terjadi? Nah ini yang penting. Kalau teman-teman hanya merasakan itu 1, 2, 3 kali, 10, 20 kali, tapi mostly of the time teman-teman terus ganti strategi, teman-teman nggak akan ketemu satu benang merah yang sangat spesifik yang teman-teman bisa ulang terus-menerus dan jadi strategi atau trading plan yang konsisten. Itu masalahnya. Terus mencari holy grail. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat lagi, kenapa sih teman-teman dulu pertama kali masuk ke dalam dunia trading? Tertarik ke dalam dunia forex dan mulai mau mendalami forex sebagai bisnis. Tentunya bukan hanya pengen sesuatu yang justru malah jadi nambahin kerjaan kan, malah jadi stres, malah jadi terus-menerus lihat akun setiap menit, setiap jam, tidur nggak tenang gitu ya, bahkan ketika bangun tidur mungkin jadi buru-buru lihat laptop atau lihat chart gitu ya, buka handphone cepet-cepet. Terus komunikasi sama pasangan, sama keluarga, sama orang tua, mungkin sama anak jadi lebih galak gitu dan seterusnya. Mungkin lebih religius gitu ya, lebih sering berdoa dan seterusnya. Nah ini yang sebetulnya banyak banget orang lupa apa pertama kali tujuan dia masuk ke dalam industri forex. Nah, kalau saya secara pribadi jelas saya tahu tujuan saya apa di awal. Kita pengen masuk ke dalam sebuah industri di mana kita bisa bekerja dengan minim tapi hasilnya besar. Dan yang paling penting punya waktu dan kebebasan untuk bisa menikmati hasilnya. Nah itu penting teman-teman. Ketika kita trading ke dalam sebuah chart misalnya Euro USD atau GBP NZD misalnya gitu ya, atau GBP USD, apapun itu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah chart lalu teman-teman mulai menganalisa dan teman-teman yakin bahwa ini arahnya benar. Teman-teman ketika mulai transaksi teman-teman harus tahu ketika profit mau berhenti di mana. Ketika loss mau berhenti di mana. Nah, alasan yang paling besar teman-teman selalu MC adalah teman-teman yang MC khususnya ya yang pernah ngalamin margin call itu cuma satu kok, cuma tidak mau mengakui kesalahan sehingga berusaha menurut saya berusaha dikasihanin sama market gitu ya. Ada dua jenis tipe trader. Yang pertama, traders yang memang disiplin menggunakan stop loss, menggunakan take profit, dan bisa memasang pending order sehingga dia bisa lupain set and forget gitu ya. Kadang-kadang gampang sih diomongin ya, prakteknya mungkin tidak mudah. Tapi ada satu lagi tipe trader, which is ini kebanyakan yang saya temuin di lapangan teman-teman. Itu traders yang tipenya mudah-mudahan gitu ya. Jadi traders yang tipenya, aduh kalau misalnya salah arah semoga balik lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang justru nggak mengakui kesalahan, malahan dia beli lagi, malah transaksi lagi di saat sudah semakin salah. Dengan lot yang lebih besar bahkan, jadi martingale, averaging dan martingale dijadiin satu. Nah, teman-teman
market itu tidak tahu arahnya akan kemana. Kita hanya bisa mengukur mana probabilitas yang lebih tinggi. Kalau teman-teman tahu kapan harus keluar ketika salah, teman-teman bisa mempunyai pikiran yang lebih fresh gimana mau masuk lagi ke dalam market dan mulai menganalisa lagi. Nah itu yang lebih penting teman-teman. Dibanding berhari-hari, berminggu-minggu itu menahan satu floatingan minus, satu posisi, satu arah yang bahkan di martingale, di averaging, sampai akhirnya margin call. Jujur saya secara pribadi belum pernah margin call teman-teman. Tapi kalau misalnya saya ngeliat teman-teman yang margin call itu, saya sedih. Yang pertama, menurut saya dia tidak menghargai akunnya secara pribadi. Mungkin uang kecil buat dia. Tapi kalau misalnya duit dibakar ya, kayak kata Mas Dwi Nanggara ya, siapa sih yang mau ya kita bakar duit kan gitu. Yang kedua, saya menganggap forex ini sebagai sebuah bisnis yang sangat profesional, yang bisa menghidupi keluarga saya, anak istri saya, orang tua saya, dan bisa memenuhi gaya hidup yang saya inginkan. Sehingga saya memposisikan forex sebagai sebuah profesi yang layak dikerjakan dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Bukan coba-coba, bukan untung-untungan. Itulah kenapa saya pengen teman-teman sangat disiplin dengan yang namanya stop loss dan take profit. Sangat disiplin dengan yang namanya area-area di mana teman-teman harus mengakui kesalahan kalau misalnya salah. Ya tadi, dengan menggunakan stop loss. Kalau misalnya teman-teman terus-menerus seperti itu, teman-teman tidak akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Yang pasti yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah lihat dulu nih kira-kira kalau misalnya masih ada pendapat itu SL cuman kejemput doang terus harganya balik sesuai arah. Terus itu SL mainannya broker aja gitu ya. Pertanyaan saya cuma satu teman-teman. Berapa banyak teman-teman menyimpan data bahwa transaksi itu beneran seperti itu? Dan berapa yang tidak? Kebanyakan dari kita nggak punya data. Saya di NFC khususnya, kita punya ratusan transaksi yang sangat detail dan kita pisahin mana SL dan TP selama 1 tahun ke belakang, 12 bulan. Lebih dari 500 transaksi kita bikin trading lognya. Sehingga kita tahu bahwa lebih banyak yang memang SL, lebih banyak yang memang TP, seperti itu. Berapa TP yang 1:1, 1:2, 1:3. Sehingga kita bisa tahu dengan jelas alasannya transaksi selanjutnya kita mau pakai SL apa enggak. Nah ini penting. Transaksi selanjutnya kita mau ngambil TP berapa yang paling banyak. Ya, sekali lagi semakin jauh TP-nya, risk reward-nya akan semakin kecil. Win rate-nya akan semakin kecil. Tapi karena TP-nya lebih jauh dibanding SL-nya, ya tadi akumulasinya tetap profit. Gitu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi teman-teman mungkin ada yang belum gabung ke dalam grup Telegramnya, teman-teman boleh lihat diskusinya ya. Kalau teman-teman baru gabung kan bisa scroll ke atas, baca dari pin message. Nanti saya sertakan link untuk gabungnya di bawah. Di dalam grup Telegram ini kita boleh diskusi apa aja teman-teman, dan ini gratis. Jadi kita ada satu grup NFC publik namanya, untuk umum semuanya teman-teman boleh nikmati manfaatnya secara gratis dan kita share satu plan terbaik kita setiap hari teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapetin di trading room ya, saya punya teman-teman tim analis, teman-teman order taker yang bekerja setiap hari, setiap jam, setiap ganti candle H1, setiap ganti candle H4, mereka menganalisa, lalu mereka juga bisa mendapatkan area-area yang bagus. Nah, yang terbaik satunya, saya minta mereka untuk share ke teman-teman semua di grup NFC publik. Gitu. Oke. Teman-teman, sekali lagi saya ingetin, selalu pakai stop loss dan pastikan ketika teman-teman belum transaksi, sebelum transaksi sudah tahu di mana akan keluar untuk meletakkan area-area harga stop loss-nya. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.